kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap segala situasi, itu yang akan membuat seseorang tetap damai. Paham maksud saya? Coba, ketika Bapak Ibu tidak mau dengan perubahan, ingin di zonanya Bapak Ibu saja, tidak siap untuk memasuki perubahan, apa yang terjadi? Menolak kan perubahan? Ketika menolak perubahan, damai enggak? Tidak damai, itu bukan kebajikan. Yang ketiga adalah keberanian. Terutama keberanian untuk berkata ya atau tidak. Kan sebetulnya semua masalah kita itu karena kita di titik apa? Di titik abu-abu. Betul nggak? Di titik abu-abu tuh. Itu sumber penderitaan manusia. Dan yang keempat adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah tahu kalau kita tidak tahu. Nah, keburukan hidup tidak selaras dengan sifat dasar manusia dan sifat dasar alam. Apa saja? Ketidakadilan, kepengecutan, ketidakmampuan mengendalikan diri, dan yang terakhir adalah kebodohan alias ketidaktahuan. Itu adalah sumber-sumber keburukan. Mati ya? Karena habis. Slide-nya habis. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Dari tadi saya bicara terus, ada pertanyaan, silakan. Boleh bertanya yang mana aja. Oke, silakan. Kasih mic-nya. Oke, bagus sekali. Apa ciri-cirinya kalau energi kita sudah selaras dengan alam semesta? Tahu selaras artinya apa? Selaras itu seirama. Ya. Kalau orang sudah selaras dengan alam semesta, dia itu salah satu cirinya itu dia bisa ikut bersama tarian alam semesta. Dan orang yang ikut tarian alam semesta, apapun musik yang ditabuhkan alam semesta, dia ikut menari dengan serasi. Artinya ikut saja dengan semua perubahan yang ada. Sehingga orang yang sudah selaras dengan alam semesta itu sudah tidak ada penolakan apapun terhadap semua peristiwa. Karena dia percaya semua yang terjadi dari alam semesta itu adalah yang dibutuhkan oleh dirinya. Semua yang terjadi di semesta ini sebetulnya kebutuhan kita. Cuman sampai saat ini kita tidak tahu kalau itu kebutuhan kita. Contoh, saya bukan mau membahas kasusnya. Ada seseorang dihina. Padahal itu adalah cara semesta untuk membuat supaya dia dapat perhatian. Ternyata hinaan yang disampaikan pada dia itu membuat semua orang bersimpati pada dia. Kan awalnya kita tidak mengerti kalau itu adalah cara semesta bekerja. Kita cuma terhenti bahwa orang ini dihina. Dan kita terus saja menghukumi orang yang menghina. Padahal itu kan sekedar cara alam semesta untuk memberikan berkah pada orang ini. Betul nggak? Dan kalau kita mau menerima semua yang terjadi itu saya yakinkan sekali lagi, itu kebutuhan kita. Cuman memang tidak sesuai dengan yang kita ingin saat itu. Kan proses. Betul nggak? Kan kita itu selalu berfokus kepada hasil akhirnya. Ya? Kan kita ini memang lambat mengerti ya. Lambat mengerti, baru mengerti akhirnya. Ya? Dan orang ini yang dapat berkah karena dihina ini, kan akhirnya, oh, gara-gara saya dihina, saya dapat berkah. Awalnya kan mungkin juga dia sakit hati dengan hinaan itu, karena tidak paham. Tapi ketika dia paham di balik hinaan itu ada berkah, ternyata dia juga bisa mengubah sudut pandang dia terhadap hinaan itu. Makanya saya kasih tahu,
Orang yang sudah selaras dengan alam semesta, dia tidak pernah menolak apapun yang terjadi. Itu utamanya. Karena dia paham bahwa itu adalah kebutuhan dia. Coba sekarang. Apapun yang terjadi, terima. Memang saat ini mungkin kita belum paham. Tapi besok lusa, karena semesta pun perlu waktu. Makanya, waktu itu selalu jujur. Waktu selalu jujur untuk membuktikan kebenaran. Paham? Itu cirinya. Pertanyaan bagus sekali. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan belakang. Ya, oke, bagus sekali pertanyaan. Bagaimana cara kita meningkatkan logika? Pertanyaan yang bagus, sederhana tetapi bagus pertanyaannya. Sering-sering memunculkan pertanyaan. Sering-sering memunculkan pertanyaan. Kalau saya belajar mengasah logika itu dengan cara membuat daftar pertanyaan. Saya beri judul buku saya itu namanya buku bodoh. Bukan buku pinter. Jadi apa saja dipertanyakan. Hujan dipertanyakan, kenapa ada angin dipertanyakan, kenapa matahari sore ini sudah tenggelam dipertanyakan, kenapa bumi ada di sini dipertanyakan. Karena ketika kita memunculkan satu pertanyaan, itu akan membuat pikiran kita mulai bekerja untuk mencari jawaban. Ketika pikiran mulai bekerja mencari jawaban, itu yang akan mengasah pikiran mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, ya, mengevaluasi sampai pada tingkatan mensintesa pengetahuan. Nah, umumnya kita malas menyampaikan pertanyaan. Tadi saya beri kesempatan, siapa yang mau bertanya? Harusnya kan semua begini. Nyaris tidak ada pertanyaan. Kenapa? Nah, ini karena kita kurang melatih logika. Kan sebetulnya dari kecil, apa Bapak Ibu tidak punya pertanyaan? Misalkan gini, waktu diajarkan malaikat, masa tidak ada pertanyaan, malaikat itu apa? Malaikat Jibril itu siapa? Malaikat Mikail itu siapa? Kenapa ya? Yang menjaga kita ini ada dua malaikat, Rokib dan Atid. Kenapa yang nanya di kubur itu dua malaikat, Munkar dan Nakir? Ada pertanyaan enggak? Karena kita tidak membiasakan. Padahal pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan dilemparkan ke laut. Ada harapan untuk mendapatkan ikan. Makanya kata-kata bijaknya, siapa yang mengalirkan pertanyaan, maka kepadanya akan dialiri jawaban. Dan ketika kita bertanya, kan metode ilmiah mulai bekerja. Para ilmuwan itu menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah, dengan rasionalnya, dengan metode saintifik untuk menemukan jawaban. Kenapa? Karena memunculkan pertanyaan. Jadi coba sering-sering ya, memunculkan pertanyaan. Pakai kacamata tuh. Min berapa itu? Min 4. Ya. Pernah nanya, min 4 itu apa? Pernah nanya enggak? Kan kalian enggak nanya. Sehingga ada jenis-jenis cacat mata, ada miopi, ada presbiopi, ya kan? Ada rabun dekat, ada rabun jauh. Sehingga jadi paham, kenapa saya tidak bisa melihat tanpa kacamata? Karena bayangan tidak jatuh di retina saya. Dia jatuh di tempat yang salah, retina saya nggak paham. Kenapa pakai kacamata? Supaya bayangan dijatuhkan kembali di retina saya, sehingga bisa dipahami, yang bisa dilihat. Gitu nggak yang pakai kacamata? Saya yakin enggak. Kecuali saya. Kalian pokoknya, aduh ini nggak bisa lihat itu. Pokoknya pakai kacamata, pakai aja celep gitu.
Gitu kan? Kan nggak ada pertanyaan masalahnya. Tidak ada rasa ingin tahu. Lalu logikanya mati. Itu yang menyebabkan etika juga jadi mati. Apalagi ingin punya pengetahuan yang dalam tentang alam semesta. Boro-boro. Jujur ya, ini yang pakai kacamata. Ya? Kan saya tanya, itu kacamatanya apa? Oh, negatif. Apa artinya negatif? Apa bedanya dengan positif? Kenapa harus negatif positif? Kenapa harus silinder? Kan cacat mata kita itu beragam. Nah, orang yang memikirkan solusi tentang bagaimana supaya bayangan di mata itu kembali ke retina, dapat hadiah nggak dari alam semesta? Dapat, jualan kacamata. Soleh nggak itu? Soleh. Nah, itu orang soleh gitu, menimbulkan pertanyaan, lalu mencari solusi. Saya yakin orang yang menimbulkan pertanyaan, duh kasihan orang tuh nggak bisa lihat ya. Dia mencari upaya, melakukan riset, menjalankan logikanya untuk menemukan jawaban. Gimana caranya saya bisa membantu orang yang mengalami cacat mata ini sehingga dia bisa melihat lagi. Akhirnya sekian banyak orang yang harus pakai kacamata termasuk saya. Dapat berkah? Dapat. Setelah itu di otak-atik, kacanya harus anti gores macam-macam, kan jadi mahal lagi. Betul nggak? Mahal nih kacamata saya. Karena saya nggak mau ngasih yang murah buat mata saya. Sudah sakit dikasih yang murah lagi. Nggak mau. Saya harus cari kaca yang terbaik buat mata saya. Karena saya berpikir kebeli, ya ada duitnya. Lagi-lagi cara berpikir. Begitu ditawari, Pak, ini bagus Pak. Ya, ini ada anti goresnya. Yang kedua, bisa menyaring sinar-sinar yang tidak diperlukan, yang membuat mata Bapak nanti gampang katarak. Oke. Apalagi? Ya, abrek-abrek tuh iklannya. Udah supaya cepat berapa? Sekian Pak. Oh, udah. Saya beli. Buat mata. Ada yang lebih murah dari itu enggak? Nah, orang yang punya kecenderungan mencari yang termurah, hati-hati itu. Itu sudah menuju kemiskinan. Ya, menuju kemiskinan. Salah satu faktor kemiskinan adalah mencari yang termurah, versi termurah. Itu kalian sarapan pagi muter aja, orang udah makan masih muter, ya, karena beda 100 rupiah. Oh, nasi kuning sini berapa? 7.000. Di sini berapa? 7.100. Di sini berapa? Wah, alhamdulillah 6.900. Wah, langsung makan. Beda 100. Subhanallah, ya. Nah, mari lagi ya, Mbak. Jadi masalah kita itu sebetulnya adalah kita sendiri menghidupkan logikanya kurang. Akibatnya apa? Mati dengan dogma, mati dengan doktrin. Apapun yang dikatakan orang, ngikut saja. Akibatnya apa? Kita menjalankan sesuatu yang etikanya sendiri tidak terpenuhi, bukan bimbingan menuju kebajikan, malah kita ikut-ikut melakukannya. Kenapa? Mati di sini. Kan ada orang, pokoknya kalau kamu berani ya meledakkan diri, dijamin masuk surga. Coba logikanya gimana? Sudah menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, sekarang aja badannya hancur. Betul nggak? Di mana logikanya? Akibatnya apa? Logikanya nggak jalan, melakukan tindakan kebodohan. Apa yang terjadi? Etikanya kan tidak jalan. Betul? Oke. Nah, pertanyaan yang tadi bagus. Bagaimana caranya menghidupkan logika? Mulai sekarang, ya. Pergi ke toko buku. Ya. Pokoknya apa yang dilihat, tulis. Oh, daun. Apa itu daun? Betul nggak? Bagaimana cara Tuhan bikin daun? Berapa sel dalam daun? Kenapa daun beda-beda? Coba. Pusing kalian nanti mikirin daun. Betul nggak? Waduh, kalau saya ini nggak bisa berhenti. Semua yang saya lihat itu saya pertanyakan. Ya, makanya tadi ya, saya ke toko kacamata, saya ngobrol dengan ini. Ternyata tukang kacamata aja nggak ngerti dia jualan kacamata. Buat apa itu negatif 4? Ya, kenapa harus menggunakan kacamata sekian dioptri? Nggak ngerti. Satuan untuk kekuatan mata aja dioptri nggak ngerti. Karena
tidak mau belajar. Ya, coba. Ya, ketika pipis, kenapa ya saya bisa pipis? Masa nggak ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Ini gimana nih tubuh misah-misah airnya? Pinter ya tubuh, betul nggak? Ada yang buat darah, ada yang buat mata, ada yang buat ini, betul nggak? Ada yang buat pelumas, BAB, ada yang buat kesini. Nah yang kesini siapa yang ngatur? Bisa ya. Pernah gitu nggak? Aduh yakin kalian nggak begitu? Karena kita ini sudah terlalu terlalu robotik ya, menjalankan kehidupan sehari-hari persis kayak robot, tanpa kesadaran. Tapi kalau disebut robot nggak mau. Enak aja. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Ya. Coba. Kalian makan ya, makan. Ketika makan ya udah makan. Kemudian nanti dipilah-pilahkan oleh tubuh, betul nggak? Ya. Pernah gak nanya, siapa ya yang ngurusi nutrisi yang saya makan sehingga bisa menjadi daging, menjadi tulang, ya? Siapa sih yang ngurus di dalam itu bagian organ yang mana, yang kemudian menyatakan bahwa ini gak penting, harus keluar? Siapa yang ngatur di dalam itu? Pernah nanya gak? Kalau kalian nanya, pusing pasti kalian. Awalnya pusing, tapi lama-kelamaan kita jadi rasa ingin tahunya jadi besar. Maka kita tidak akan terkena brain rot. Kan sekarang itu ya, saking tumpulnya otak kita, apapun yang dikatakan orang, dibenerin aja. Karena kata TikTok juga begitu. Betul nggak? Apa aja, sehingga otak kita tumpul, logikanya nggak main. Sedangkan logika itu adalah kulit keras, pelindung, yang bisa mengantarkan kita pada etika dan fisika. Sementara logikanya mati. Apalagi mohon maaf, dalam ritual, pernah nggak ada yang dipertanyakan? Sholat aja, pernah nggak ditanyakan? Kenapa saya mesti sholat? Apa seperti ini sholat? Kenapa bacanya seperti ini? Saya dari kecil udah nanya kok itu. Kalau sholat itu sembahyang, siapa yang harus saya sembah? Apa saya boleh menyembah yang saya tidak tahu? Bagaimana caranya supaya saya tahu yang saya sembah? Kapan Nabi Muhammad mulai sholat? Siapa orang pertama yang diajarkan Tuhan sholat? Sehingga saya berpikir dan kemudian menemukan jawaban. Karena saya percaya semakin sering kita mengalirkan pertanyaan, semakin deras jawaban akan datang kepada kita. Karena kita mempertanyakan. Pernah gak nanya begitu? Kan enggak ya? Ya? Kenapa sholat begini? Kenapa begini? Kenapa tidak boleh begini? Kenapa tidak pakai yang besar aja begini? Ya, kenapa? Apa cukup dengan mengatakan, oh Nabi juga dulu begitu? Saya yakin sekelas Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita agama itu akal dan tidak ada agama yang begitu berakal. Pasti ada logikanya. Begitu saya melakukan pencarian, ketemu tuh logikanya. Ih, keren banget. Sangat logik. Masuk akal. Kalian menemukannya? Belum ya? Mau saya kasih tahu? Gak boleh. Terus kalau diberitahu terus, kapan logika kamu mau jalan? Katanya nanya gimana caranya menghidupkan logika. Kan sekarang ini logika kita jadi tumpul gara-gara apa? Gara-gara ada Google, gara-gara ada AI. Tanya aja kamu, siapa saya? Tanya AI, siapa saya? Betul nggak? Kan yang paling tahu kamu adalah diri kamu sendiri, ngapain tanya AI? Tapi apa-apa sekarang ini ditanya, betul nggak? Iya, luar biasa. Ini brain rot, ketumpulan logika kita, karena kita ingin yang instan, ingin semua diberitahu oleh orang, sehingga kita tidak mau lagi berpikir. Makanya ada ketumpulan logika antara generasi zaman saya dengan yang sekarang. Saya mengajar di university, ya. Saya sangat tahu, saya ini hidup 3 generasi. Saya hidup di mana saya bikin skripsi masih pakai mesin tik.
Jadi kalau saya salah ngetik, plek gitu, ganti 1 lembar. Saya pernah hidup di fase itu. Skripsi saya masih pakai mesin tik. Kemudian mulai masuk zaman komputer. Baru komputer tuh. Saya masuk generasi yang ketiga, masuk zamannya internet. Jadi saya hidup di 3 generasi. Mesin ketik, komputer, internet. Kan internet ini sudah mulai ada lompatan setelah ada PC kan? Saya menyaksikan sendiri, mohon maaf, ya, mahasiswa saya sekarang di kelas itu sepi kayak kuburan, nyaris tidak ada pertanyaan. Saya dulu sama dosen itu berantem kerjaan, ya, pokoknya kalau ada rumus fisika itu yang sudah dibuktikan sama dosen itu kita beranteman itu, ya, sepanjang belum masuk akal, belum bisa menerima nih otak ini. Dulu begitu kami belajar. Dan sekarang, apapun yang disampaikan dosen, mahasiswa itu cuma mencatat. Dan menghafalkannya untuk keluar di ujian. Bayangkan. Jangan-jangan brain rot ini betul-betul sudah begitu parahnya. Sehingga logika kita tumpul. Padahal logika itu adalah penopang keseimbangan antara antara etika dan fisika. Jadi Bapak Ibu, 4 jam saya sudah berbicara bagaimana cara memutus siklus keturunan. Sudah tahu sekarang? Mulailah dari hidupkan logika. Karena kalau logika sudah jadi penopangnya, etika dan fisika akan berkembang. Kalau yang 3 sudah mencapai keseimbangannya, disitulah kita akan memiliki kesadaran untuk memutus semua cara-cara berpikir yang tidak produktif, sehingga kita bisa mewariskan cara berpikir baru yang membuat mereka hidup lebih bermutu daripada zaman kehidupan kita. Ya, semua juga udah terlanjur. Udah terlanjur semua juga. Ya, kita ini tidurnya udah kelamaan, otak ini, ya. Sampai ada sindiran yang sangat pedas, ya. Konon kabarnya kalau ada lelang otak, kayaknya otak kita ini paling mahal karena masih bagus, saking nggak pernah dipakai itu. Nah itu, tenang ya Mbak Meta, karena semua juga ini udah terlanjur. Jadi saya menyaksikan sendiri betapa ya sekarang ini, bukan di lingkungan seperti ini, di lingkungan akademis pun daya kritis dan daya kreatif itu seperti sudah menghilang. Saya menyaksikan sendiri. Ya, saya ngasih kuliah 33 tahun 6 bulan. Sampai sekarang saya udah pensiun. Saya udah pensiun. Ya. Bukan nggak kepake, bukan. Saya memilih untuk menghabiskan energi saya di tempat yang jauh lebih besar lagi, lebih luas lagi, karena banyak orang yang membutuhkan. Jadi itu adalah sebuah pilihan. Ya, saya sudah cukup mengabdikan diri pada negara 33 tahun 6 bulan. Ya, syarat untuk mengabdi itu sebetulnya 30 tahun. Dan saya sudah lewat 3 tahun 6 bulan. Dan sebetulnya saya masih punya kesempatan untuk mengabdi. Tetapi saya menyadari dengan segala keterbatasan bahwa saya ingin mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar lagi di masyarakat untuk suatu perubahan. Ya. Dan saya mengambil pilihan untuk pensiun. Alhamdulillah SK-nya sudah keluar. Saya kira udah 4 jam saya bicara ini, dan saya sudah bicara secara mendetail semuanya. Ini adalah hadiah saya di akhir tahun 2024, dan semoga hadiah ini didengar oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang mulai sadar untuk bisa memutus siklus keturunan yang tidak produktif, sehingga kita bisa melahirkan generasi emas kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.